Silakan duduk semuanya. Shalom, 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 shalom. Senang sekali bisa menyapa AOG. I miss you so much. Jemek Koiki, thank you. Senang sekali bisa di tengah-tengah kalian semua. Bukan karena reuninya semata-mata. But I miss the presence of God. Semangat, api. Bukan berarti di pelayanan saya nggak ada apinya ya. Saya lahir dari sini. Saya ditemukan di sini. This is my home. And forever will be. Selamanya akan tetap sama. Senang sekali Tuhan tangkap saya di masa muda saya. Dan hari ini saya tetap ada di sana. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan, jangan sampai saya ini salah langkah. Bahwa saya tetap bisa menyelesaikan sampai akhir. Tuhan yang menyertai dan memanggil saya di masa muda, Tuhan juga yang akan terus menyertai saya di masa-masa yang akan datang. Demikian juga, malam ini, saya ingin sharing kepada setiap teman-teman tempat ini. Boleh gak aku panggil teman-teman? Hai teman-teman. Ketika saya hari-hari ini pelayanan di kota yang berbeda, dan ketika ada berita bahwa AOG di sini bulan depan akan mengadakan AOG Conference, tahu nggak? Saya tuh kayak merasa bahwa saya tuh masih AOG loh. Saya pengen join gitu, cuman saya mesti stay di sana. Tapi tahukah? Tuhan ajarin saya bukan hanya orang yang mendapat panggilan yang dapat dipakai oleh Tuhan. Saya ulangi ya. Bukan hanya orang yang dapat panggilan yang dapat dipakai oleh Tuhan. Namun, semua orang yang mau meresponi apa yang di depan matanya dapat dipakai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan kasih contoh banyak. Gak tahu kenapa saya juga gak tahu sebenarnya awalnya topik di tempat ini AOG mau menyampaikan apa. Tapi saya tahu Tuhan lagi bekerja di antara kalian. Tuhan tunjukkan saya dengan jelas dua tokoh. Saya bahas satu-satu boleh? Nehemia dan Simson. Saya kasih tabel perbedaan dulu ya. Nehemia, gak ada nubuat tentang Nehemia. Dia adalah seorang juru minuman di tempat pembuangan. Di tempat dibuang, dia jadi juru minumannya raja. Jadi bukan bangsanya. Gak ada nubuat tentang Nehemia bahwa Nehemia akan membangun kembali tembok Yerusalem dengan timnya. Simson, oh ada nubuatan. Bahkan sebelum dia dikandung oleh mamanya, nubuatan udah datang atas kehidupannya. Siapa? Apa lagi? Nehemia tidak menerima panggilan khusus. Tapi Simson dipanggil menjadi hakim atas Israel. Seakan-akan Simson itu punya sesuatu yang spesifik. Kalau main bicara lebih spesifik, lebih detail di dalam panggilan Tuhan, Simson lebih jago. Nehemia gak dapat sesuatu yang spesifik. Saya jelaskan di belakang, saya akan tunjukkan kepada kalian. Kenapa kok Nehemia ini bisa muncul di Alkitab dan dipakai Tuhan. Yang berikutnya apa? Nehemia gak punya keahlian yang dibutuhkan. Dia seorang juru minuman, membangun kota dan membangun tembok gak ada hubungannya. Kontraktor dan bartender itu gak ada hubungannya. F&B kemudian masuk di dalam bisnis kontraktor dan desain. Itu gak ada masuknya. Oke? Simson punya kelebihan yang dibutuhkan. Dia punya kekuatan untuk menolong Israel. Apalagi? Nehemia. Ciri orangnya mengadopsi visi dan memberikan dirinya. Sedangkan Simson menyepelekan visi. Terakhir apa? Nehemia itu selfless. Kasih dirinya. Simson selfish. Ngurusi urusannya. Lihat ya di sini ya perbedaannya. Yang gak punya panggilan bisa berakhir dipakai Tuhan. Yang punya panggilan belum tentu bisa berakhir baik. Bukan masalah panggilan. Panggilan adalah satu hal. Tapi bagaimana kita mengerjakan yang menyelesaikan itu lebih penting.
Jadi saya mau katakan jangan berkecil hati kalau misalnya nih. Kita gak dapat nubuatan tertentu. Saya gak dapat mimpi, panggilan menjadi seorang hamba Tuhan yang mungkin dinubuatkan, didoakan di depan oleh hamba Tuhan tertentu. Seakan-akan kurang powerful gitu loh kalau saya mau. Nehemia gak punya sama sekali. Tapi kenapa kok Nehemia bisa dipakai Tuhan? Saya sudah sebutkan. 3 poin sederhana, saya akan masuk lebih jauh. Kenapa kok kita itu melihat Nehemia dan apa yang bisa dipelajari dari Nehemia? Pertama, ternyata pemakaian Tuhan itu gak tergantung pekerjaan atau status kita. Semua orang dapat dipakai oleh Tuhan asal dia mau. Semuanya. Siapapun. Keahlian kita apa? Gak menjamin kok. Kita bisa atau enggak. Mau dulu. Nehemia tuh ngelihat Yerusalem runtuh, temboknya hancur dan lain sebagainya. Dia mikir, aku paling gak bisa apa-apa. Aku loh biasanya nyiapin minuman. Udahlah, terlalu banyak logika, gak akan maju. Dia gak mau mikir itu, mau dulu. Yang kedua, apa? Ternyata keterbatasan kita yang selalu kita renungkan, yang selalu kita unggul-unggulkan, aku ini gak bisa ini, gak bisa itu. Itu akan selalu tertutup oleh ketidakterbatasan Tuhan. Selalu. Kita terbatas, ya saya setuju. Tapi percayalah, pada waktu kita berjalan, ketidakterbatasan Allah akan memampukan kita. So bukan tentang kita teman-teman. Tapi tentang Tuhan di dalam kita. Yang ketiga, ternyata visi kerajaan surga di dalam kehidupan Nehemia melebihi mimpi dan kepentingan pribadinya. Oke, saya coba bahas ya. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Banyak orang Kristen bergumul ketika mendapatkan sebuah perintah Tuhan. Pergumulannya apa? Perintah Tuhan kok sulit. Ketika Tuhan memanggil, langsung mikirnya, aduh terlalu sulit buat aku. Saya kasih pertanyaan. Ketika Tuhan kasih perintah, kira-kira Tuhan tahu gak kemampuan kita? Ketika Tuhan kasih perintah itu kepada si A, Tuhan tahu jelas enggak kemampuan si A itu sampai di tahap mana. Tuhan tahu enggak keterbatasan si A itu apa. Kok tetap dikasih. Ketika perintah itu datang, Tuhan sadar kok ini orang pasti gak mampu. Pertanyaannya kenapa dikasih perintah itu? Kenapa kok dapat panggilan itu? Ayat ini menjelaskan begitu dalam di dalam kehidupan saya. Ketika perintah itu datang, yang Tuhan mau bukan kemampuan saya. Karena Tuhan tahu kemampuan saya terbatas. Tapi ketika saya mau dikatakan, kasih karunia Allah bekerja dalam hidup saya. Are you getting this? Bukan tentang ability kita. Tuhan tahu kita terbatas. Tapi ketika perintah itu datang dan ketika kita melakukannya, maunya kita dulu yang berjalan. Kemampuan Tuhan yang akan melengkapi. Kasih karunia Allah selalu memperlengkapi kehidupan anak-anak yang taat. Amin. Jangan takut. Jangan banyak mikir dulu. Berapa waktu yang lalu, saya mendapati satu orang jemaat yang berkata, Pak saya punya kelebihan ini aja, tapi kekurangan saya, dia menjelaskan kekurangannya banyak sekali. Pada waktu saya mendengar apa yang dia katakan, ayat ini jelas langsung kayak keluar di dalam hati saya.
langsung ngomong sama orang ini. Tuhan gak mau kemampuanmu, Tuhan mau kemauanmu. Nehemia itu orang terbatas loh. Tapi kok dia mau, kenapa? Karena dia mengedepankan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Buka ayat selanjutnya, kita coba bandingkan ya. Galatia 2, ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada sebuah kesamaan antara Yesus dan Paulus loh. Paulus ini ditemukan hidup baru, bukan di zamannya Yesus ada pelayanan di atas muka bumi. Sebenarnya kalau secara fisik gak ketemu. Tapi ketika saya baca dua ayat yang berbeda ini ada sebuah kesamaan. Pertama, Yohanes 4 ayat 34 menjelaskan bahwa kehadiran Yesus di atas muka bumi bukan melakukan misinya. Yohanes 4 ayat 34 dijelaskan apa? Makananku ialah melakukan pekerjaan dari seseorang yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yesus ada di muka bumi untuk mengerjakan visinya Bapa. Nah, coba sekarang kita beralih ke Paulus. Paulus bilang, aku ini hidup, tapi bukanlah aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Dia hidup untuk visinya Kristus. Lihat, ada kesamaan di sini. Seseorang yang bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan tahu dengan jelas visi siapa yang dia kerjakan. Dia tidak akan fokus melihat dan mengerjakan visinya sendiri. Dia melihat sebuah kepentingan yang lebih besar. Yesus sebagai manusia punya pilihan loh. Dia mau hidup seperti apa. Tapi dia membuat sebuah keputusan untuk hidup menyelesaikan apa yang Bapaknya berikan dalam hidupnya. Paulus sebagai seorang yang bertobat dan dia dipakai Tuhan. Dia bisa punya ambisi dan misi pribadi. Tapi dia katakan dengan jelas, aku ini hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Sehingga sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik adalah, kita itu hidup, pertanyaannya, untuk siapa? Saat kita jadi orang Kristen, kita bisa duduk ibadah ini di tempat ini setiap minggu. Tapi pertanyaannya, aku jadi orang Kristen untuk siapa? Penting untuk kita tahu ini. Kalau kita di tempat ini hanya untuk kita, untuk kebutuhan kita, untuk doa-doa dan pergumulan kita, which is sebenarnya itu gak salah, tapi kalau kita berakhir dengan orang Kristen yang seperti itu, kita gagal jadi orang Kristen. Sekali lagi, orang datang ke rumah Tuhan, itu motivasinya macam-macam. Ada yang pengen sembuh, terima mukjizat, pengen mengalami kemenangan di berbagai macam area, itu sah-sah saja. Kayak Tuhan bilang, semua yang letih lesu datang kepada Tuhan. Gak apa-apa ya. Memang betul. Tapi dalam perjalanan kekristenan kita, kalau hati kita masih di titik yang sama, datang hanya menerima dan pengen Tuhan lakukan apa untuk hidup saya, untuk hidup saya. Gak ada pertumbuhan berarti di situ. Karena seseorang bertumbuh, beranjak pemikirannya. Dari yang ngurusi urusan pribadinya. Bisa berkata seperti Paulus. Tapi Kristus yang ada di dalamku, bukan aku lagi. Saya berjumpa dengan Tuhan di CG belasan tahun yang lalu. Singkat cerita, saya mengalami Tuhan, dijamah Tuhan, hidup baru. Suatu ketika, saya naik sepeda motor, pulang kuliah. Saya kuliah di daerah Surabaya Pusat. Saya pulang kuliah itu
sepeda motor, kemudian nggak ada apa-apa. Jalanan lagi rame siang-siang gitu. Nah, satu ayat yang barusan saya sebut tadi itu. Tiba-tiba mulut saya ini ngomong gini, Tuhan, Aan hidup saat ini bukanlah untuk Aan lagi. Tapi untuk apa yang Kristus mau. Kristus dalamku. Saya bukan full time. Saya bukan volunteer yang ada di gereja setiap harinya. Saya mahasiswa. Tapi tiba-tiba perkataan itu turun di dalam hati saya. Dan mengubah mindset saya ketika saya masuk ke rumah Tuhan. Sehingga pada waktu saya duduk di tempat ini. Pertanyaan saya gini, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk Engkau? Bukan lagi, Tuhan, aku mau ini, mau itu. Loh kok? Berarti kebutuhan saya gimana? Kebutuhan kami seperti apa? Kita juga punya pergumulan. Masa gak boleh dinaikkan sama Tuhan? Saya yakin satu ini. Dari dulu saya pegang prinsip ini. Siapa yang mati-matian untuk Tuhan? Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan akan mati-matian untuk orang ini. Siapa yang hidup mati-matian untuk visinya Tuhan? Tuhan akan mati-matian untuk orang ini. Gak akan ditinggalkan. So don't worry dengan setiap pergumulan kita. Karena semua ada masanya. Pergumulan Anda pun ada expirednya. Tuhan akan jawab dengan kemenangan yang gilang gemilang, itu janji Tuhan. Amin. Buka dengan saya di Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-39. Oke. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini apa? Lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ada satu teladan yang kita bisa contoh dari kehidupan Yesus. Apa itu? Teladan untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Di tengah-tengah dia menghadapi tekanan, bahwa dia tahu bakal mati seperti apa. Tuhan Yesus tahu akhir hidupnya kayak apa. Sebagai manusia boleh gak kita mengajukan keinginan? Boleh. Tuhan doa tuh. Tuhan, aku tuh pengennya gini loh. Tuhan, aku tuh punya mimpi loh. Loh kita gak apa-apa. Setiap kita punya mimpi kok. Anak-anak muda, Tuhan saya tuh pengen S2 loh. Tuhan saya tuh pengen bisa bekerja di bidang ini. Saya tuh pengen nanti bisa diterima di perusahaan seperti ini. Gak apa-apa. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi akhirnya dengan ini, Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Ku. Tuhan yang paling tahu dan lebih tahu tentang aku. You know what? Tahun 2009, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya akan apply S2. Karena saya lulus di tahun 2007-2008. Waktu itu saya sudah mikir mau ngambil apa untuk S2-nya. Tiba-tiba pada waktu saya menyiapkan untuk sekolah S2 itu, mendadak saya kepikiran juga, ngapain saya cuma S2 ya? Saya mau bekerja juga dong. Saya mikirin nanti saya bisa tabung, saya bisa punya pekerjaan ini, kayak ini lagi bagus deh untuk prospeknya untuk saat-saat ini. Saya mikirnya gitu. Ketika saya berdoa, saya minta Tuhan nyatakan. Tapi saya dasari ayat ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tahukah? Tuhan tunjukkan melalui satu perkataan pemimpin saya. An, kenapa kamu cuma punya 2 pilihan? Saya bilang kan sama pemimpin saya. Saya mau S2, yang kedua bekerja. Kok cuma 2 option? Emang ada apa lagi? Kamu gak mau melayani Tuhan? Hah? Kok ditawar jadi full timer gitu kan? Semua orang kayak seakan-akan itu hal yang gak usah kita pikirkan. Awalnya saya kayak gitu. Tapi tahukah? Ketika saya melihat lebih jauh, apa itu kehendak Tuhan? Saya tahu, arti kehidupan saya itu lebih. Tuhan memanggil saya untuk lebih. Apa lebihnya? Janganlah jadi anak muda yang hanya berpikir visi hidupku hanyalah supaya bisa famous. Visi hidupku adalah supaya saya bisa kaya. Supaya saya bisa punya ini dan punya itu.
Boleh semua itu kita pikirkan, tetapi punyailah visi yang lebih tinggi. Lebih dari sekedar mengenakkan tubuh kita. Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidupku, lakukan. Saya gak segan-segan meninggalkan semuanya, karena saya tahu ada sesuatu yang saya bisa kerjakan di sini. Teman-teman semua, ketika saya belajar teladan Yesus ini, saya tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk lebih dari sekedar apa yang bisa kita pikirkan. Makanya ada ayat yang berkata, jalan-jalanku di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Kadang kita berpikir bahwa ini rancangan yang terbaik, ini planningku, ini mimpiku. Sudahkah kita berpikir, apa ya mimpinya Tuhan buat aku? Apa keinginan Tuhan buat aku? Saya memberikan diri saya sebagai hamba Tuhan. Bukan masalah full timer atau tidak. Di saat saya pengen-pengennya, saya meraih semua mimpi saya. Saya bilang sama papa saya, Pak, boleh gak saya setelah lulus saya jadi hamba Tuhan? Apa alasanmu? Simple. Saya dulu adalah produk dari anak yang tidak pernah bisa dekat sama orang tuanya. Ketika saya dipulihkan, hubungan saya sama orang tua saya pulih. Saya ngomong sama papa gini, saya pengen lihat lebih banyak lagi anak-anak muda dan orang tua bisa pulih hubungannya. Paling enggak kalau saya bisa terjun langsung, saya bisa lebih maksimal untuk mengerjakan itu. Mimpi saya cuma satu, rekonsiliasi atas dan pemulihan keselamatan atas keluarga-keluarga. Oke, Papa bilang doakan aja. 1 tahun saya kumpulkan. Karena waktu itu sambil menyelesaikan skripsi saya. Selesai itu, saya ambil keputusan untuk masuk di sana. Berjalan semuanya, saya memimpin dari anak-anak sekolah, SMP, SMA, kemudian saya dipindahkan ke youth. Di youth saya pegang di South, saya pegang di Selatan. Mimpin anak-anak kuliah untuk digembalakan di sana. Tahun 2017, tiba-tiba Cimek datang, bilang, An, kamu bakal go ya? Tak pikir go kemana gitu kan ya, mau ada event apa itu. Kamu go ya? Go mana sih? Kamu bakal ke Samarinda ya? Oh, pemikiran saya langsung berkecamuk. Di sana saya nggak kenal siapa-siapa. Saya mau ngapain saya nggak tahu, clueless lah. Gitu ya, singkatnya. Saya nggak tahu. Saya mau tanya Cimek, nggak mungkin dijawab hari itu. Karena itu hal yang baru buat saya dan Cimek juga baru dapat itu bahwa kamu juga bakal go gitu loh. Saya nggak mungkin langsung tanya job desk-nya apa, nggak mungkin. Terlalu sibuk pikiran di sini nggak bisa sampai keluar perkataan dan bertanya ngapain di sana. Banyak pikirannya. Anak saya baru berapa bulan waktu itu. Saya baru melahirkan, saya mesti berangkat. By the way ya, saya tuh geografinya saya jelek. Saya tuh nggak tahu Samarinda di mana. Tapi Samarinda I love you. Sekarang tahu soalnya ya kan. Saya tuh tanya sama teman-teman yang duduk di timnya AOG. Saya tanya, tahu nggak Samarinda Sulawesi mana? Saya bilang gitu. Hah? Sulawesi? Gak ada Samarinda di Sulawesi. Terus, karena saya bingung. Bentuk petanya itu antara Sulawesi dan Kalimantan saya bingung. Yang bentuknya kayak K itu apa, yang gede itu apa saya gak tahu. Singkat cerita dia bilang, itu Kalimantan kok. Oh, saya cari loh. Tahu yang saya dapat? Tidak ada penerbangan ke Samarinda. Terus naik kapal gitu. Sungguhan, saya malam-malam isi saya tidur gitu ya. Saya gak berani ngomong dia dulu. Saya cari itu melalui aplikasi. Samarinda, Surabaya Samarinda. Lah kok gak ada? Loh, saya cari Google penerbangan ke Samarinda. Gak ada. Saya mikir, besoknya saya tanya sama Ko Yudi. Ko Samarinda itu kotanya di mana? Kalimantan sini. Bagus gak kok kotanya? Elean. Loh. Terus saya tanya kan sama Ko Yudi sebagai gembala regional Kalimantan. Ko, mau hibur saya dikit. Supaya saya mau berangkat gitu loh. Dia bilang gini, ngapain? Mending saya jelek-jelekan supaya kamu ini murni datang ke sananya.
Oke, gitu kan. Sungguhan dikasih tahu, itu sungguhnya gedean. Tapi kayak Milo katanya. Jadi awal semua itu udah dikasih tahu gitu ya. Aduh kayak saya gak semangat gitu kan. Saya cari tahu teman-teman, ya udahlah saya nyari sendiri kan saya nggak nemukan penerbangannya. Saya cari lewat mana sih? Oh harus ke Balikpapan dulu, jalan darat lewat hutan 3 jam. Oh ke kota dah saya tanya gitu. Oke singkat cerita saya berangkat sama istri saya untuk survei. Saya sempat video call sama Cemek foto di hutan. Terus Cemek bilang, woi Aan di hutan gitu kan. Aduh lemes saya. Kenapa pemimpin saya malah happy gitu kan ya. Aan di hutan ini. Sana ke sana. Sampai di sana saya tuh gak berani nanya ini istri saya. Karena diutuskan saya. Sebagai istri kan dia hanya ngikut harusnya. Saya gak mau tanya. Kamu gimana kota saya gak mau. Saya biarkan dulu. Ayo ikut. Lihat. 1 minggu setelah itu. Sudah pulang ke Surabaya kan. Saya juga gak tanya. Sampai pada waktu yang saya tanya. How about Samarinda? Waktu saya tanya kayak gitu, dia nangis. Nangis bukan karena sedih. Welek kok enggak. Bukan itu. Dia nangis, saya tanya, kenapa enggak happy ya? No. Remember enggak? 1 minggu yang lalu kita di sana, I open the window. Atau aku lihat kota itu dari jendela hotel. Tuhan ngomong sama aku. Aku mencintai kota ini. How about you? Istri saya langsung, Tuhan, aku cinta apa yang kamu cinta. Tiba-tiba dia nangis, jatuh hati. Saya langsung mikir gini, ngapain saya repot-repot hati-hati ngomong sama dia, tiba-tiba dia yang hancur hati. Which is good ya. Apa yang saya alami, tiba-tiba saya lihat di Nehemia. Nehemia ini hidupnya enak. Jadi coba baca sendiri ya, Nehemia 1. Hidupnya enak. Pekerja yang dipercaya langsung ketemu raja, itu pasti nyaman. Ya kan? Semua settle. Tiba-tiba di hadapannya Tuhan gak maksa loh. Tuhan gak bilang, Nehemia pergi. Enggak. Di hadapannya, di depannya tiba-tiba ada sebuah kondisi. Yerusalem, kota tempat pekuburan nenek moyangmu dalam kondisi kayak gini. Kayak saya udah settle di sini. Istri saya settle di sini. Tiba-tiba ada sebuah statement. Mau gak ke Samarinda? Kalau saya pilih diri saya, aku stay sini. Saya stay sini. Saya ingat sekali waktu itu. Komoro datang dari Medan, khotbah. Saya sampai curigai Cemek. Karena khotbahnya Komoro itu semua yang saya tanyakan di hadapan Tuhan. Saya langsung datang ke green room, saya bilang sama Cemek, Cici cerita ya sama Komoro. Khotbahnya kok dipas-pasin buat aku, GR kamu. Bilang gitu. Enggak, Cici belum ngomong sama sekali. Dan Komoro tiba-tiba datengin saya, bilang ini, An, ada satu waktu di mana kamu harus melepaskan, kamu harus pergi. Saya pulang tuh di mobil, saya ngomong sama istri saya. Aku masih pengen stay. Aku masih pengen di sini, saya bilang. Saya ingat Nehemia. Nehemia kalau lihat hidupnya enak di kerajaan. Enak dengan jabatan. Enak dengan semua penghasilan. Semua enak. Ngapain cari masalah? Betul gak? Ngapain dia pergi ke Yerusalem yang jelas-jelas kotanya udah hancur. Gak tahu yang bakal dilakukan apa. Mulai dari mana aja gak tahu. Pertanyaannya gini. Mana yang bodoh? Milih apa yang enak atau justru meresikukan dirinya untuk sesuatu yang gak enak. Orang dunia akan bilang, bodoh itu adalah ketika kamu lepaskan apa yang enak. Tapi di hadapan Tuhan, bodoh adalah ketika kita buta tentang apa yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang Jimmy sampaikan di ibadah Augetin. Membedakan mana yang benar, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Seakan-akan kita buta di situ. Nehemia meresikukan dirinya pergi kepada sebuah tempat dan kondisi yang gak ada jaminannya. Tapi tahukah, justru ketika dia melepas semuanya, dia melihat penyertaan Tuhan yang baru dalam hidupnya. Kalau kita gak berani lepas sesuatu, Anda gak akan terima hal yang baru.
Contoh ya, tangan saya penuh. Satu pegang mic, satu pegang air mineral ini. Kalau ada seseorang yang mau kasih saya barang, entah itu tas, handphone atau apapun itu. Saya nggak akan bisa terima hal yang baru itu. Walaupun itu lebih berharga, itu lebih baik, lebih bagus. Selama saya nggak melepas apa yang lama. Hidup kita tuh dinamis. Tidak pernah di titik yang sama selalu dan terus menerus. Sadarilah bahwa kilometer kita terus berjalan. Kalau kita memutuskan untuk stay, ya udah kita akan di sana terus. Saya ngomong gini bukan masalah panggilan full time atau bukan. Ini global terhadap sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang melepas rasa aman adalah bagian pertama yang kita harus lakukan. Ikut Tuhan tuh gitu. Kita gak tahu yang di depan kayak apa. Istri saya bulan pertama di Samarinda masuk rumah sakit. Saya mungkin cerita saya lupa. Masuk rumah sakit. Gak bisa makan. Tapi tahu gak? Saya tanya, are you okay? Oke. Kamu masih happy? Happy Yong. Kami lakukan itu sampai hari ini. Satu persatu kota di Tuhan percayakan. Rintis kota ini, rintis kota itu, rintis lagi. Sampai kepada kota yang belum kita lihat fisiknya. Cuman CG online. Di kota itu kita belum pernah ketemu orangnya. Puluhan orang sudah digembalakan melalui CG. Saya tidak akan pernah bisa merasakan urapan Tuhan yang baru. Kalau saya nggak melepas apa yang lama. Nehemia akan tetap jadi seseorang yang bergerak di FNP. Nggak akan pernah bisa melihat pengurapan Tuhan. Ternyata dia bisa bangun. Dia bisa manage tim begitu besarnya. Bangun sambil perang, dia yang memimpin. Dari mana kemampuan itu? Pengurapan Tuhan. Jangan jadi orang yang semuanya mau jelas di depan sama Tuhan. Tuhan kalau saya mau diutus, saya mau dong semua di depan kelihatan. Nanti ini saya dapat apa, saya ini ngalami apa, semua di depan. No. Ikut Tuhan gak kayak gitu. Iman itu kadang kita belum tahu. Abraham gak tahu loh. Janji dia dapat anak. Bakal suatu saat anaknya mau dipersembahkan. Dia gak tahu. Ikut Tuhan itu semua gak tahu di depan. Tapi justru karena kita percaya, kita melangkah. Teman-teman youth semuanya. Coba pikirkan lagi. Iya ya, goalku apa ya beribadah di sini? Goalku ngapain ya? Saya adalah orang yang sama duduk di tempat Anda duduk. Berapa tahun yang lalu. Bukan sebagai pastor, bukan sebagai gembala, sebagai jemaat. Saya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Karena saya tahu satu hal. Ada sesuatu yang besar di depan ketika Tuhan memanggil saya. Sebab Tuhan yang memanggil saya adalah Tuhan yang menyertai saya. Gak akan pernah dibiarkan sendiri. Singkatnya, saya bilang sama diri saya, Tuhan, kalau Aan hidup, ini buat apa? Aan hidup buat siapa? Coba tanya pada diri Anda. Kalau aku hidup buat siapa? Buat visiku, mimpiku, keinginanku, hobiku, semua barang yang kusuka atau aku bagi Tuhan. Kalau aku hidup bagimu Tuhan. Amin. Saya beberapa minggu yang lalu datang ke sebuah gereja lokal di Kalimantan. Kemudian saya menyampaikan tentang bagaimana ketaatan dan bagaimana meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, saya nggak kenal beberapa jemaat, banyak jemaat di sana. Setelah saya selesai khotbah, saya pulang. Saya nggak nginep, saya langsung pulang sama istri saya. Ketika saya pulang, tiba-tiba ada DM, ada beberapa notes yang masuk. Saya bilang kayak gini, saya itu mau meninggalkan Tuhan loh siang ini. Dia seorang coach. Ternyata dari itu saya tahu, coach orang yang di lingkaran dalam pergerakan gak menjamin loh. Mereka itu gak ngalami apa-apa. Mereka ternyata bisa burn out loh. Pada waktu saya bilang tentang meneladani perbuatan Tuhan. Tuhan itu salah satu cirinya adalah menyelesaikan apa yang dia mulai. Kalau udah dimulai jangan berhenti di tengah jalan. Dia bilang ini. Aku memutuskan untuk stay dan aku mau bertumbuh. Tahukah? Hari ini saya ada bicara di depan kalian.
itu gak ujuk-ujuk langsung di sini. Semua dari 1 mil ketaatan demi ketaatan yang saya lakukan. Demikian juga Nehemia. Buka dengan saya di Hakim-Hakim. Oke, sebentar ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan 1 pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya apa? Aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Sampai situ. Sesuatu menarik di ayat 28 dikatakan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan 1 pembalasan juga ku balaskan apa? Kedua mataku itu. Ada sesuatu yang indah di sini yang bisa kita pelajari. Anda tahu Gideon? Anda tahu Deborah? Di kitab Hakim-Hakim. Ada hakim yang dipakai sama Tuhan. Bedanya Gideon, Deborah, kemudian Simson apa? Mereka adalah sama-sama hakim-hakim yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel di tengah-tengah jajahan musuh-musuhnya. Tapi Deborah dan Gideon hidup itu untuk benar-benar visi yang lebih besar dari hidupnya. Menyelamatkan Israel dan mengenapi panggilan Tuhan. Simson sepanjang umur hidupnya ngurusi dirinya. Bahkan saya sedih ketika baca ini. Sampai akhir hidupnya dia minta kekuatan dari Tuhan pun. Untuk apa? Membalaskan kedua matanya. Never about Jesus. Never about God. Selalu tentang dirinya, dan dirinya. Konklusi saya apa? Orang boleh punya jabatan, sama-sama hakim-hakim. Tapi orang hidup untuk visinya pribadi atau visinya Tuhan, itu keputusannya. Oke, Yud. Nehemia, saya kasih contoh saya tadi, adalah orang-orang yang pernah ada di kilometer di mana Tuhan meminta atau Tuhan menunjukkan sesuatu dan saya meresponinya. Nehemia meresponinya. Hari ini, saya dan saya gak ada bedanya. Saya dan Anda gak ada bedanya. Bedanya saya jalan duluan di depan Anda. Kalau saya pernah meresponi itu dan Nehemia jauh di depan saya telah meresponinya. How about you? Jangan lagi datang hanya karena ini kewajiban saya mau ibadah. Ya weekend, comelah ke gereja. Datang dengan sebuah ekspektasi, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau? Datang pada pemimpin, apa yang bisa aku lakukan untuk gereja ini? Datang kepada gembala Anda, apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa bantu apa? Tuhan, pakai aku. Tuhan, pakai aku. Saya desperate minta, Tuhan, hidupku bagimu. Hidupku untuk menyenangkanmu. Tuhan, panggilanku satu. Menggenapi visi Tuhan atas gereja ini, atas bumi ini. Tuhan panggil apa? Saya ada di sana. Oke. Jangan jadi orang Kristen yang berdiam diri hanya untuk ada di tempat ini. No. Lakukan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Come. Kota-kota menunggumu. Come. Bangsa-bangsa menunggumu. Come. Pulau-pulau menunggumu. Apa yang bisa saya lakukan? Banyak hal. Nehemia melakukan bagiannya. Anda melakukan bagiannya. Saya melakukan bagian saya. Kalian juga melakukan bagian kalian. Tapi adopsi visi dulu. Masukkan dalam hatimu. Go. Hidup itu terlalu kecil kalau hanya mikirin saya sukses kuliah, sukses bekerja, nikah, punya anak. Dan cucu kemudian kita meninggal. No.
Hidup tidak cukup baik-baik saja. Hidup itu perlu maksimal di dalam Tuhan. Sudahkah saya mengerjakan panggilan saya? Sudahkah saya ada di pattern yang Tuhan tentukan? Sudahkah saya di pusat kehendak Tuhan? Amin. Amin. Saya minta tim musik untuk naik ke atas. Saya mau sharing ini. Saya nggak pernah menyangka ketika saya masuk di GMS, dulu namanya bukan AUG, masih pemasar remasa. Saya bakal jadi orang Kristen sampai di titik ini. Saya diajak oleh seorang teman masuk ke sebuah gereja namanya Remasa waktu itu hari Sabtu. CG itu loh. Saya datang, wah mereka dilawat Tuhan dan lain sebagainya. Saya agak asing dengan ibadahnya. Kenapa? Ketika saya melihat ibadahnya, kok agak, sorry, ini pendapat saya dulu. Ini anak muda agak lebay. Loncat-loncat, keringatan kalau memuji Tuhan gitu ya. Ada yang pakai heels dilepas. Saya mikir, perlu kah segitunya? Terus gak terima di kursinya, keluar dari bangkunya. Saya bilang mau pulang, belum mau muji Tuhan. Oke, saya masih mikir, saya masih mencerna. Karena saya gak pernah lihat yang kayak gitu di ibadah. Oke, ketika satu ibadah, hamba Tuhannya ngajak jemaat untuk bangkit berdiri, kemudian mendoakan sekolah-sekolah. Oke. Samping kanan kiri saya menangis berbahasa Arab, nangis. Saya gak bisa nangis. Bingung saya. Saya tanya waktu pulang, kamu ngapain nangis? Iya kan, dia cerita sambil nangis. Iya saya itu tiba-tiba Tuhan kasih gini. Saya tetap beban buat sekolah ini. Gini. Apa sih beban? Saya gak ngerti. Bahasa-bahasa yang asing buat saya. Oke. Saya tanya lagi ke teman yang ngajak saya. GMS memang kayak gini kah? Ya. Apa yang kamu tanyakan? Saya juga bingung mau jawab apa. Ini memang yang kita alami. Kita hancur hati untuk itu. Saya gak paham. Suatu ketika saya baca buku. Saya tuh gak suka baca buku. Buku pertama yang saya baca tau gak apa? Before 30. Before 30 karena saya bertobat di gereja. Dikasih buku sama teman saya. Yaudah. Baca karena bukunya gak berapa tebel. Saya selesaikan hanya dalam beberapa hari. Menarik itu ya. Wah ini dulu nakal. Saya gak kenal kok Philip. Nakal ini orangnya gitu kan. Oh jadi kayak gini. Terus di penghujung buku itu selesai ada tulisan gini. Dia bilang, Tuhan, saya itu mau, dengan bahasa saya ya. Dia mau kontrakkan air matanya untuk Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kalian sudah baca, kalian tahu cerita itu. Saya nggak ngerti, saya cuma tutup buku itu selesai kan. Saya tutup, saya doa, Tuhan, aku tuh pengen loh. Bisa kontrakkan air mata kayak hamba Tuhan ini. Saya bilang gitu. Saya nggak ngerti, cinta jiwa-jiwa itu saya nggak ngerti Tuhan. Dan gak bisa dibuat nangis-nangis gak bisa. Saya minta sama Tuhan. Ketika saya minta itu tahu gak? Saya sedang meresikokan diri saya. Ngapain cari masalah? Menangisi orang gak kita kenal. Tiba-tiba peduli dengan kegerakan. Tapi ketika saya minta itu, ajaibnya. Hari Minggu, pengkhotbah lain ngomong tentang jiwa-jiwa lagi. Pada waktu dia bicara, saya cuma angkat tangan. Pakai aku kayak mereka ya Tuhan. One day saya mau tangan saya ini mengembalikan banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Saya bilang gitu aja. You know? Tiba-tiba saya nangis. Saya gak tahu. Saya usap air mata saya. Ngapain saya nangis? Nangis terus. Sejak saat itu. Saya bergerak untuk jiwa-jiwa. Dari rumah ke rumah. Dari kampus dan sekolah. Untuk lihat satu demi satu orang diselamatkan. Apa yang saya lakukan? Saya ketuki rumah-rumah di wilayah timur. Karena saya tinggal di timur. Saya tanya ketuk-ketuk itu. Permisi ada anak mudanya enggak? Kaget kan, dipikir ini sesat gitu kan. Saya pakai jaket hitam, teman saya pakai jaket hitam. Hari itu lagi marak-maraknya pengajaran sesat. Kan takut gitu. Siapa ya? Oh, kami dari Gereja Mawar Siaran, kami dari persekutuan anak mudanya. Kan bahasa remasa gak dikenali. Saya gak boleh pakai bahasa yang asing. Saya kenalkan diri saya, ada gak anak mudanya? Kan takut, dipikir mau ngajak apa ya anak muda gitu kan.
Enggak kok, kita dari gereja mau ada acara gereja ini loh. Saya kasih undangannya. Saya ketukin, enggak kenal. Tahu apa enggak di dalamnya ada orang anak muda atau enggak tahu. Saya bawa teman satu, saya bonceng. Dia bawa kertas, ditulis nomor A1 tidak ada anak muda, pindah ke A2. A2 ada anak muda SMP kelas 3, A3. Enggak ketemu enggak apa-apa. Pada waktu kita kedatangan kedua kali, kita tahu mana yang ada anak-anak mudanya. Sampai segitunya. CG saya cuma 2 orang dengan tim saya, sponsor saya. Tapi dari 2 ini, saya rutin datengin sampai ke sebuah rumah. Tiba-tiba mereka bilang, kok saya ini ngontrak di rumah ini sama teman saya berempat dari luar kota. Rumah kami boleh dipakai JG loh kok. Kita berempat mau ikut. Oh, saya sampai nolak teman saya. Oh, berarti JG kita sekarang 6 orang gitu kan. Saya bosan sama orang ini. Bayangin main icebreaker berdua. Was. Aduh, dia firman Tuhan kayak sharing. Puji-pujian lompat-lompat ngelihat orang, aduh ini terus. Saya bilang, sorry ya saya bosan lihat kamu. Tapi boleh gak kita nambah orang? Ayo kita sepakat cari. Jadi semangat saya sama teman saya satu. Supaya gak lihat lu lagi. Ngerti ya? Saya sama teman saya ngajak, 4 orang dapat, seneng sekali. Meresikokan diri lagi, iya. Saya bagi tim karena sudah 4 orang, 3-3 menjangkau. Saya ajak langsung untuk beberapa minggu setelah kenal, jiwa baru kan, VIP baru kan. Tak ajak, ayo kita ngajak yuk seperti saya ngajak kamu ngajak. Kamu saya ajak untuk ngajak orang lain. Mau kok. Wah ini puji Tuhan, Tuhan kirim orang kayak gini. Setelah diajak tim yang satu balik, sedih. Kenapa saya dimaki-maki kok? Gak apa-apa. Ya aku tadi mau dilaporin polisi kok. Oh iya. Kok enak gak ngomong gak apa-apa. Kok gak dimarahin? Iya bener sih. Cuma gak apa-apa. Kita latihan di situ. Kita ngalami banyak hal. Dari 6, tiba-tiba 2 orang datang ke tempat CG kita. Jam 4 mulai CG-nya. Setengah 4 ada yang nunggu di depan. 2 orang naik sepeda motor. Tanya, kok di tempat ini ada persekutuan ya? Iya. Kok tahu? Iya dengar gitu sih kok. Ya udahlah, saya gak mau tahu dari mana juga. Terlalu panjang kan ceritanya. Singkat cerita, mau apa? Mau ikut boleh? Lu boleh. Jadi 8 orang. 8 orang CG setia sampai sebulan ya kan. Sebulan jalan tiba-tiba ada orang ketok. Di gembok rumah CG itu. 1 orang, kok ada persekutuan ya? Iya. Ikut ya, boleh kok, boleh. Saya bukakan 1 orang kan. Waktu saya buka 3 mobil masuk. Sungguhan. Saya bingung, waduh tempatnya gak cukup gitu kan. Tempatnya gak cukup, yang VIP baru lebih banyak. Kita cuma 8, mereka ada 15. Oke. Setelah itu waktunya praise and worship. Oke. Lompat-lompat kan. 7 teman saya malu. Karena banyak teman baru. Ya saya lompat-lompat sendiri. Jadi orang-orang baru lihat saya atas, bawah. Ini orang ngapain sih? Tapi tahu nggak? Oh saya semangat. Sampai hari 2 kali datang CG tetap banyak. Saya tantang langsung, bulan depan ada retret loh, ikut ya. Itu retret by the way tahu nggak? Menjangkau mereka yang belum kenal Tuhan. Saya ngomong, ini retret seru, ayo ikut. So, ajak teman-teman sekolahmu ya, siapku. Gak kenal, udah saya lempar aja. Mereka ngajak sampai 38 orang. Di CG saya. Mereka retret tahu ya, tidur ngangkat kaki, bagi sharing malam, wah gak diperhatiin saya. Saya cuma dalam hati, hari ini kamu bisa ongkang-ongkang kaki. Pulang bertobat kamu tersungkur. Saya doa gitu, ini calon-calon CG. Saya dalam hati loh ya, nggak langsung verbal ngomong di depan mereka saya ucapkan enggak. Sungguhan, pulang dari retret itu, saya ajak CG semuanya, puluhan orang itu. Satu-satu, aneh. Saya topiknya apa, pulang. Semua pada selesai pulang, 1 orang datang ke saya, nangis, gemetaran. Go, saya pengen ngomong sesuatu boleh private, boleh. Di ruangan itu nangis dilawat, saya gak ngomong apa-apa. Kayak mau dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Itu orang yang ongkang-ongkang kaki dan gak memperhatikan Injil itu loh. Saya jalan terus sebagai mahasiswa, saya jalan itu, saya gak tahu ini urapan apa. Saya meresikokan diri saya masuk lebih dalam. Gak berhenti di sana teman-teman. Dari anak-anak muda yang dimenangkan, saya masuk ke kalangan orang tua. Saya masuk ke parents. Sampai orang tua tiba-tiba lihat saya bilang,
AI percaya sama Aan. Gembalakan anak AI. Oke. Ke tempat yang lain. Ngomong hal yang sama. Bertambah banyak sampai saya punya mimpi Tuhan pengen jadi 80. Tuhan genapi Asia for Jesus 2009. 80 orang loh. Dimulai ya, hanya seorang mahasiswa yang gak tahu apa-apa yang bosen sama teman CG-nya. Bosen ya, dalam tanda kutip. Aduh kamu terus. Dipikir kita cinlok loh, ini gak enak gitu ya. Sampai saya ngundang coach saya, temenin dong supaya gak ada kesetrum aneh-aneh gitu. Iya kan? Jangan kesenangan kalau berdua. Ya libatkan pemimpin di situ. Tapi singkat cerita, dimulai dari seseorang yang clueless. Seperti Nehemia, gak tahu. Tapi aku tahu saya mesti ke sana. Saya gak tahu alasan nginjil buat apa loh. Supaya banyak-banyak jiwa diselamatkan. Saya gak mikir sejauh itu. Saya cuma mikir satu. Jadi aku cuma berdua. Tapi dari seorang yang clueless. Ketika mau Tuhan urapi. Tuhan pakai. Saya gak bisa main musik. Jadi saya gak ada pemain musiknya. Tepuk-tepuk aja. Tapi tepukan itu. Sampai ke hatinya mereka. Tepukan itu melanjutkan tongkat estafet. Jegel-jegel berikutnya dibangkitkan. Tepukan-tepukan sederhana di JG itu memulihkan sekolah-sekolah. Salah satunya adalah sekolah istri saya. Tiba-tiba dilawat Tuhan. Sampai banyak orang bertobat di sekolah itu. Gara-gara seseorang yang clueless. Tapi mau. Ceritanya simple. Gak tahu mulai dari mana Tuhan. It's okay. Mulailah dari kata satu. Aku mau pakai aku. Amin. Saya bangkit berdiri sama-sama.